soal sholat istikharah ya. Kita sih kayak ngerasain kalau sholat istikharah itu pernah sekali, ya kan? Cuma tuh dapet jawabannya tuh gimana sih sebenarnya? Itu tuh adanya di diri kita atau kita melihat bukti-bukti bahwa itu tuh jawabannya gitu loh. Apa dengan perasaan kita aja itu udah termasuk buktinya gitu maksudnya. Tapi kenapa sebagian banyakan orang tuh banyak kan ngomongin lewat mimpi gitu? Itu berarti dari dalam diri kita ya, berarti prasangka kita sendiri gitu, bukannya ngeliat secara Iya sih, tapi Allah tuh ngasih petunjuknya itu lewat mimpi kebanyakan orang gitu. Tapi pertanyaannya yang tadi kita bilang juga itu apa perasaan kita tahu atau apa gitu, kalau misalnya nggak ada di mimpi itu gimana gitu. Kalau istikharah itu ya setahu ilmu yang nggak tahu ya, istikharah itu kan menentukan pilihannya. Iya. Dari Atau dua pilihan, meyakinkan. atau meyakinkan ya. Nah kita dari dua pilihan ini kita harus benar-benar yakin mau pilih yang mana. Jangan minta dua-duanya, minta istikharah. Enggak lah, minta petunjuk. Nanti nggak ada hasilnya. Oh jadi itu pas kita harus pilih salah satu. Kalau iya yakin, berarti harus pilih salah ya, satu dulu. Kalau yakin, Bismillah, insyaallah nanti ada petunjuk. Jalanin. Kita harus yakin dulu. Iya, Jangan soalnya nih dua, lakuin iya, dua. iya, soalnya Satu, nih harus ada yakin. dua nih, misalnya ada dua nih, enggak kita tuh cuma posisinya cuma nunggu apa tuh jawabannya, ya enggak kita jalanin dua-duanya tuh gitu maksudnya. Oh jadi Itu harus banyak kita jalanin orang. satu nih, ini Banyak. gimana nih nantinya gitu maksudnya. Itu banyak orang yang keliru dalam Iya, sholat istiqoroh. kita diem aja nih nunggu jawaban. Nah, iya. Kalau nunggu Harusnya jawaban, gimana? Harusnya gimana? kita harus Ngejalanin dari dua satu. pilihan ini harus punya keyakinan nih. Yang Kita baik pilih menurut satu kita dulu gitu. atau dua. Jangan dua-duanya. Tapi kalau misalnya posisinya itu dalam dua pilihan gitu kan, itu minta petunjuk. Kalau misalnya ada di satu pilihan cuma minta keyakinan Nah iya maksudnya tuh gitu loh, itu oke dalam dua pilihan kita ngejalanin gitu. Tapi kalau misalnya ada di dalam cuma satu pilihan gitu, Satu pilihan. mm-mm. Kita harus punya komitmen. Nggak mungkin kan kalau setiap orang itu memilih dua kan, pasti ada salah satunya. enggak maksudnya Ya, sini kalau sekarang bisa, kita tuh cuma ada Satu pilihan aja. Satu Gimana pilihan tuh aja. buat ngebuat pilihan tersebut tuh emang Bener-bener yang tepat baik nggak sih lah, buat gitu. kita gitu, baik nggak sih buat kita? Apa tuh sholat istikharah kah? Tahajud berarti. Kita bukan istihoroh kan, Istikharah istihoroh itu kita benar-benar yakin dulu pilihan meminta kita, petunjuk dan Bismillah. butuh keyakinan kan. Dan dalam doa istikharah itu ada doanya. Kalau menurut baik buat kita maka Permudahkan, permudahkan. permudahkan. Jika buruk maka jauhkanlah. Kita harus punya salah satu lah opsi lah yang mana baik buat kita. Ya berarti kan kalau udah kita tinggalin, kita ternyata itu salah, kita nggak bisa berbalik lagi ke yang Kembali ke ininya. yang nggak kita pilih. Nah, makanya kita harus benar-benar yakin sama pilihan kita. Udah konsisten belum nih sama pilihan Kalau kita. menurut gua sih nggak ngejalanin dulu, soalnya Bingung. Bingung. Nggak tahu, bingung. Soalnya jujur gue juga ngejalanin istihoroh baru pertama kalinya ya. Baru pertama kalinya bukannya minta petunjuk antara dua pilihan atau tiga pilihan, empat pilihan, enggak, cuma ngeyakinin satu aja gitu ya. Salah satu. Bener-bener yakin sih, sebenarnya yakin. Nah, bener-bener minta petunjuk sama Allah, bener nggak sih keyakinan hati ini gitu kan. Makanya berani sholat istihoroh kan. Pas udah sholat gitu ya nggak dapet apa-apa nggak dapet kayak petunjuk sama. gitu. Serius nggak dapet sama sekali sama gitu. karena nggak ada yang gua jalanin. Gue pun jalanin tapi gimana ya, kayak Allah tuh kayak belum ngasih banget gitu loh. Belum masih petunjuk. Itu Jadi berarti nggak nggak kerasa. Berarti emang Nggak baik. Nggak baik. Berarti emang Nggak baik. Nggak baik. Jangan Iya. dong. Itu Kalau belum ada petunjuk. berarti itu nggak baik. Kan kita nggak mungkin kan sholat istiqoroh langsung besok harus dapat petunjuk. Ya Mungkin Allah. butuh waktu juga kan. Sama kayak proses masak nih kan butuh waktu juga kan. Lapar nih kayaknya. Bisa. Oh baik ya Allah. Ya tapi nggak tahu ya. Baik nggak baik kan bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Tapi terkadang tuh hati gimana ya, Le? Ya pokoknya semuanya seruknya sama ini loh, pengennya sama ini gitu ya, yakinnya sama ini gitu. Tapi kan Nah. kita nggak sebagai manusia, ya memang sih manusiawi. Kalau misalkan gue pengen banget sama dia, tapi kan kalau menurut Allah nggak baik gimana Yos? Pasti kalau kayak gitu sih Allah bakal ngasih lagi sih. Gua sih Iya, yakin pasti kayak ada yang gitu. terbaik. Soalnya kenapa berani buat istihoroh untuk pertama kalinya sebelumnya itu kan temen gini, Le, kok jadi gue yang sharing sih bukan dia sih. Nggak apa-apa. Nyambung. Oh iya. Iya sebelumnya itu
kan bingung nanya ke temen, bingung deh, nggak tahu yakin apa enggak, kadang yakin kadang enggak gitu. Nah masih umur segini sering ababil, sering labil gitu kan. Nah kata teman sholat istikharah Yos gitu. Setiap orang nyuruh gue sholat istikharah, mau dalam pekerjaan ataupun dalam seseorang gitu ya, itu selalu keadaan dengan lagi halangan gitu. Nah lagi halangan kan, gue lagi halangan nggak bisa, yaudah doang gue cuma mau tidur doa nih, sesuai dengan yang sholat istikharah, nggak tahu selalu ngucap kayak gitu kan, ya Allah kalau memang dia baik untuk aku ya dekatkan, kalau misalnya buruk ya jauhkan gitu kan. Terus minta petunjuk, minta banget petunjuk gitu. Itu keadaan belum sholat istikharah sama sekali. Tidurlah di malam Rabu, Kamis, Jumat, nah 3 malam ini itu tuh mimpiin dia gitu, mimpiin dia benar-benar dia gitu kan. Nah mikir apa ini petunjuk gitu kan, mikir aduh ini bunga tidur doang. Malam keduanya pun kayak gitu, malam ketiga kayak gitu, sampai mikir ini petunjuk tapi kan gak sholat istikharah gitu. Karena baru kemarin sih baru ngelakuin sholat istikharah tapi belum dapat apa-apa gitu. Sampai mau itu kan sholat istikharah jam 3-an kalau nggak salah. Sampai mau tidur tuh takut gitu, takut mimpinya apa gitu doang. Bingung lah kalau kayak gitu. Sebelum sholat istikharah dikasih petunjuk, tapi setelah sholat istikharah malah nggak sama sekali. Sama sekali. Ngerasa sih nggak sama sekali, tapi nggak tahu ya Allah ngasihnya kayak gimana gitu kan. Ya kan petunjuk istikharah nggak mungkin nggak cuma lewat mimpi, bisa dari urusan kita pribadi, mengenai yang kita jalanin, lancar gak nih ke depannya. Kita menentukan pilihan ke depannya lancar nggak, atau ada gangguan atau gimana itu bisa lewat apa aja, nggak cuma lewat mimpi. Terkadang sih dari tingkah laku dia sih emang kelihatan gitu, tingkah laku dia kelihatan, terus sama kayak story atau apa itu menunjuknya ke gue gitu. Ngerasanya sih kayak gitu, tapi gue tipe orang yang gue nggak mau ngerasa gue kok kebedaan banget sih dia orang gitu kan. Udahlah positif aja, positif selalu kayak gitu, nggak mau ini orang selalu bikin buat gue nih kayak nih orang sama suka juga nih sama gue nggak mau kayak gitu sebelum dia benar-benar ngomong secara langsung gitu. Ngomong langsung kepada orang tuanya apa Orang tua lah kan dia tahu. Berarti ada proses nih ya. Doain aja gue dingin apa. Bismillah, semoga diperlancar. Iya jawab amin. Amin Yos, amin. Amin Yos, amin. Intinya sih jangan pernah berputus asa sih ya. Kita untuk beristiqomah, minta petunjuk. Tapi Gak apa-apa kan kalau lebih dari sekali ya. Ada yang tapi nih, korek. Bukan lanjut nyamber kan, ini memulai nyamber, gue bilang juga. gue dicengin lumayan. Tapi apaan lah? Enggak, maksudnya minta petunjuk keyakinan hati pun enggak, menurut gue ya enggak sholat istikharah pun kita Iya. tahajud juga dapat jawaban sih. Tahajud sih kalau keyakinan itu tahajud. Tapi tergantung ininya sih ya, memang itu semua kan urusan Allah ya. Tapi selama ini gue nggak pernah sholat istikharah, tapi gue kalau tahajud ya minta doa gini, minta dikasih petunjuk kalau memang baik ya dikasih petunjuk, kalau memang buruk ya jauhkan. Tapi dari situ pun bisa dapat petunjuk Yos, nggak mesti lewat sholat istikharah pun ya insya Allah. Sebenarnya aku juga nggak mengarah ke satu doang ke istikharah, enggak, di dalam sujud terakhir di setiap sholat lima waktu Ya memang pun sholat selalu istikharah minta mungkin gitu. lebih kuat kali ya. Gue sih cuma kayak orang selalu menyarankan istihara soalnya dengan terkenalnya minta petunjuk Iya, atau iya, makanya meyakinkan hati. Sholat gitu kan. istikharah memang lebih kuat buat Gue pun baru pertama kali gitu buat tahajud sih alhamdulillah gitu ngelakuin gitu, tapi belum minta untuk siang ini nih gitu. Kalau untuk setiap sujud 5 waktu alhamdulillah selalu ini gitu. Bisa juga kita nggak nemuin petunjuk karena kita nggak mau yang dipilih Allah itu apa, bukan yang kita mau gitu. Maksudnya jadi tuh kita menghindari petunjuk-petunjuk tersebut. Ngerti nggak? Iya paham. Ngerti Ya udah nggak? jadi ngerasanya nggak dikasih petunjuk gitu. Iya gitu, karena yang dikasih petunjuk itu kita nggak mau yang Nggak mau kayak gitu, mau yang kayak gini gitu. ada keegoisan di diri kita. Padahal Iya. itu tuh udah dikasih petunjuk tuh, padahal tapi kitanya sok Masih- pura-pura nggak peka. Masih hawa nafsu berarti. Gitu sih. Iya, gue juga ngerasain Egois. begitu soalnya. Iya sih. Ya masa yang Iya, ini sih berarti gitu. Ya masa yang ini. belum ada keikhlasan di dalam diri kita. Kalau Allah tuh kasih petunjuk, dia tuh Iya. nggak baik buat lu, jadi kita tuh belum ada Nah keikhlasan. gitu, iya. Kesalahan pribadi ya. Pertama dibenerin dulu niatnya.
pertama nih. Lu lahir Kalau karala emang- enggak? kalau emang udah- Kalau Kalau emang udah pengen benar-benar berniat melangkah, Bismillah, niatnya dulu dimantepin. Nah terus sebelum menjalankan sholat istiqoroh, nah, tentunya pasti berilmu dulu bagaimana caranya sholatnya yang benar, doanya yang benar bagaimana. Kita muhasabah dulu dari cara-cara kita ambil wudhu, dari niat, dari cara sholatnya udah benar apa belum. Mungkin dari sholat itu masih ada yang kelewat satu atau dua. Nah yang kedua, coba masih ada nggak apa nih kalau pribadiannya, masih ada nggak dosa yang mengganjal, dosa ke teman, ke orang tua, coba dulu dikoreksi. Ya, itu benar bisa jadi penghalang. Nah, sebab itu dosa itu bisa menjadi penghalang doa kita nggak diijabah. Dari dosa itu coba muhasabah bagaimana, dicari kenapa kok udah sholat istiqoroh sekian kali cuman belum ada petunjuk. Mungkin karena ada sebabnya dosa yang mengganjal, coba dicari tahu. Kesalahan begitu aja sih. Kalau gue sih ngerasa dalam banget yang ngomongan malah sih, kemarin malam kan chattingnya. Ih jangan ya, Kata malah buka. Iya. Chatting cuma inget ke dia, mungkin lu belum siap Yos. Nah dengan kata itu gue mikir lagi gitu. Oh iya ya, gue mungkin belum siap karena dalam hati gue pun dan bilang ke dia pun nanti ya lulus dulu gitu kan 2 tahun lagi insya Iya, Allah berarti kan gitu. Mungkin fokus dari ke depannya, lu dari diri belum gue ada niatan. dari Ya, mungkin diri gue niatan pun udah ada. oh nanti 2 tahun lagi gitu kan, kata dia iya insya Allah gitu kan, kalau misalnya jodoh gak kemana kan, dia selalu ngomong kayak gitu. Nah mungkin Allah juga, gue selalu positif sih, Allah mungkin ngasih petunjuknya nanti lah di saat gue bener-bener siap. Mungkin Allah pun tahu sekarang tuh gue sebenarnya belum siap, cuma mau bener-bener nih orang bener gak sih buat gue kayak gitu aja gitu. Buat meyakinkannya intinya ya. Sebenarnya buat meyakinkan aja sih, cuma belajar dari kesalahan, nggak mau lo buat jatuh lagi ke lubang yang salah lagi. Semua orang nggak mau terjebak ke dalam lubang yang sama ya. Makanya kita sebelum mencari pasangan harus berilmu dulu bagaimana cara kriteria dalam Islam bagaimana, agamanya bagaimana. Kalau saran pribadi ya, lebih baik mencari ikhwan yang sudah ilmu agamanya mantap dari sisi agama ya, karena nanti di saat Yosi lemah ada yang menguatkan itu, menguatkan. Jadi bukan cuma nyari kayanya, gantengnya, itu mah nggak arti apa-apa. Yang penting kita bagaimana masuk surga. Kan kita menikah kan buat ibadah, bukan buat cuma pamer-pameran. Ya kalau udah orang tua udah masih setuju, tinggal istiqoroh kembali bagaimana. Nanti Tinggal dulu dari- deh, kuliah dulu le, masih lama banget le, ini baru Iya, masuk dalam le. ibadah nggak menunggu siap buat selesai dulu S1 atau ya, kalau kita udah punya siap, mental fisik udah siap ya bismillah, nyari ikhwan yang udah siap juga. Nanti mendekati ini ya mau lulus, nanti mendekati ini ya mau lulus. belum tentu kan umur kita sampai sana. Ya enggak, barangkali nanti di depan harinya udah nggak ada atau gimana, tapi kita kan berharap umur panjang terus kan. Lanjut. Semoga dilancarin tuh berhasil, semoga dilancarin tuh berhasil. Amin. Lanjut Oh, aja. besok ya. Enggak, tahun depannya lagi aja. Enggak, tahun depannya lagi aja. Betul depan lagi. Insya Allah kalau dikasih umur. Kabar kabarin aja ya. Ya gue dari lirik lu mah gak peka banget. Terus minum cabai. Ini pen, lihat tuh. Kamu cuci tangan kek. Lanjut. Insya Allah kalau kita niatnya baik, insya Allah dapat ketemunya mah. Amin. Nggak mungkin kak, kita kan selalu pengen dapat yang baik ya. Kita kembali dulu, kita udah baik belum nih? Baiknya bukan baik menurut kita, baik menurut Allah udah baik belum? Malah Dua. Gue mau udah tanpa ditanya juga, gue mau lanjut. malah ada yang mau di sharing, Adanya disaring, adanya disaring, gak ada yang sharing. Nah, jadi gimana? Mau yang mana? Ya. Banyak amat sih lo. Satu juga nggak ada gua mah. Satu juga nggak ada gua mah.
udah yakin Mas. Dan Justru belum yakin. belum yakin. Justru belum ya? Biasa. Belum yakinnya bukan karena banyak pilihan, cuman gimana ya, nggak tahu, hati masih labil kali ya. Oh ya udah, gue mah ya udahlah, liatin dengan berjalannya waktu aja. Kalau misalnya Coba aja mulai dari sekarang. tar dulu le Sudah tar dulu le, ini masih banyak banget urusan le, ya Allah, masih banyak banget le. ya tar dulu, namanya Le. juga ada kan. Nah itu sama ya tragedinya sama yang ngalamin. Abangnya belum nikah, Oh iya. belum nikah. Yang laki-laki sekarang alhamdulillah udah dikasih penjelasan begini sama orang tua. Nggak boleh menunda nggak boleh menunda anak yang sudah ingin menikah, cuma kita tahan-tahan karena alasan Abangnya belum. abangnya nggak boleh melangkahkan katanya, pamali kalau kata orang Jawa ya. Malah kita kalau menahan itu malah dosa. Malah kalau anak sudah ada keinginan buat menikah ya tafadhol didukung Terus niat baiknya. abang udah nikah belum? Belum, alhamdulillah sekarang lagi proses nih, semuanya udah bisa menerima setelah dijelasin begitu begini hukumnya begini. Sebelumnya emang dia ngomong sendiri nggak mau dilangkah gitu? Orang tua Oh, ada orang tua. jangan melangkahin, alasannya begini. Ya omongan orang dulu lah ya kan. Kembalinya kan ke orang dulu kan. Iya, Nggak boleh pemali. iya masih terbawa. Nah kira sering diajak ngaji akhirnya kebuka pikirannya. Alhamdulillah sudah merestuin berjalan gitu. Penting kitanya aja gitu menyampaikan ke orang tuanya. Jika udah siap ya bismillah, insya Allah diperlancar. Amin. Nggak mungkin ya baik ngaji